Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Yaskur dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas topik tentang jenis-jenis penelitian. Topik ini dianggap penting, terutama bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan akademik, guna mewujudkan aspek ketiga dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian. Penelitian berasal dari kata research, yang berarti mencari kembali. Dengan penelitian, kita mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian adalah proses kegiatan tulis-menulis yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan baru, menguji teori, atau menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia akademis maupun profesional, penelitian sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Secara umum, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan tujuan, pendekatan, metode, dan tempat pelaksanaannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan. A. Penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi dilakukan ketika penelitian ingin menjelajahi fenomena yang baru atau belum dipelajari sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan wawasan awal mengenai topik yang masih kurang dipahami. Contoh, sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasikan pola kepemimpinan efektif di sekolah yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian yang B, penelitian pengembangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan atau memperluas pengetahuan yang sudah ada. Dalam penelitian ini, teori atau konsep yang ada diimplementasikan dalam konteks yang baru atau yang lebih luas. Contohnya, penelitian yang mengembangkan metode pembelajaran inquiry yang sebelumnya digunakan di mata pelajaran IPA, lalu diuji coba di mata pelajaran IPS, guna melihat efektivitasnya dalam konteks yang berbeda. Kemudian yang C, penelitian verifikasi. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali atau memverifikasi teori, konsep, atau hasil penelitian sebelumnya. Penelitian verifikasi membantu memastikan bahwa pengetahuan yang ada tetap relevan dan akurat dengan data atau bukti. Contoh, penelitian yang menguji ulang hubungan antara kecerdasan emosional dan gaya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Penelitian ini dapat dibedakan berdasarkan beberapa pengumpulan dan analisis datanya. Yang pertama, A. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada penggunaan angka dan statistik dalam pengumpulan dan analisis data. Jenis penelitian ini sering digunakan untuk menguji hipotesis dan mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Contoh, sebuah penelitian kuantitatif bisa dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan siswa terhadap program pembelajaran daring melalui survei. Datanya dikumpulkan dalam bentuk angka, kemudian dianalisis dengan metode statistik, guna mencari hubungan antara variabel. Kemudian yang B, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia dalam konteks tertentu. Metode ini cenderung lebih deskriptif dan eksploratif, dengan data yang biasanya berupa wawancara, observasi, dan dokumen tertulis. Contoh, studi kualitatif bisa dilakukan untuk memahami bagaimana guru dan siswa berinteraksi di ruang kelas, atau bagaimana peserta didik merespons metode pembelajaran tertentu. Penelitian ini tidak menggunakan angka, akan tetapi lebih kepada deskripsi mendalam berdasarkan pengamatan dan wawancara. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis penelitian berdasarkan tempat. Penelitian berdasarkan tempat dapat dikategorikan berdasarkan lokasi yang peneliti lakukan. Yang pertama, A. Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, laporan, atau sumber-sumber yang tertulis lainnya. Yang A. Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, laporan, atau sumber-sumber tertulis lainnya yang ada di perpustakaan atau di sumber-sumber daring. Contoh, penelitian yang menggunakan analisis berbagai literatur tentang sistem pendidikan di berbagai negara untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Kemudian yang B, penelitian laboratorium. Jenis penelitian ini dilakukan di laboratorium yang biasanya digunakan untuk penelitian eksperimental yang memerlukan kontrol ketat
atau variabel-variabel yang terlibat. Contoh, eksperimen yang dilakukan di laboratorium biologi untuk menguji efek tertentu dari suatu senyawa kimia pada sel hidup. Kemudian yang C, penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di tempat alam atau tempat terbuka, yang pasti di luar perpustakaan dan laboratorium. Dan penelitian ini lebih berfokus pada observasi langsung dan pengumpulan data di tempat yang relevan dengan topik penelitian. Contoh, studi etnografi yang mengamati kehidupan sehari-hari, komunitas adat di suatu desa, atau penelitian tentang perilaku siswa di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, jenis-jenis penelitian berdasarkan fungsi. Penelitian berdasarkan fungsi memiliki klasifikasi berdasarkan fungsinya, yang itu tujuan praktis dari penelitian tersebut. Yang A, penelitian dasar. Penelitian dasar bertujuan untuk memperluas pengetahuan ilmiah tanpa fokus langsung pada aplikasi praktis. Tujuan utamanya adalah untuk memahami konsep-konsep dasar dan mengembangkan teori. Contoh, penelitian tentang bagaimana otak manusia bekerja dalam proses belajar tanpa langsung mengarah pada metode pendidikan tertentu. Kemudian yang B, penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan untuk memecahkan masalah praktis. Hasil dari penelitian ini biasanya langsung diterapkan dalam situasi nyata. Contoh, penelitian yang bertujuan mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ataupun siswa untuk meningkatkan keterampilan matematika. Kemudian yang C, penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian reflektif yang bertujuan untuk memperbaiki praktik atau proses tertentu melalui tindakan langsung dalam situasi nyata. Contoh, seorang guru yang melakukan penelitian tindakan untuk memperbaiki metode pengajarannya di kelas berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, dalam dunia penelitian, memahami berbagai jenis penelitian adalah langkah awal dan juga penting untuk menentukan metode yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kita miliki. Setiap jenis penelitian, baik itu berdasarkan tujuan, pendekatan, tempat, ataupun fungsi, memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dengan memilih jenis penelitian yang tepat, kita dapat menghasilkan data yang lebih valid dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah di dunia nyata. Sekian dari saya, Muhammad Yazid Yazkur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.